Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Maria Hermina Pransabetan, mahasiswa program studi Teknologi Hasil Perikanan semester 6. Di sini saya akan membawakan materi mengenai standar kemasan perikanan pada mata kuliah Teknologi Kemasan. Berikut ini tampilannya. Teknologi Kemasan. Subtema Standar Kemasan Perikanan. Yang pertama, pendahuluan. Kemasan pangan sesungguhnya seumur dengan peradaban manusia dan telah tersedia aneka ragam kemasan pangan. Peran kemasan pangan beragam, antara lain sebagai wadah, pelindung, transportasi, promosi, dan lain-lain. Tren merupakan jenis dan volume penggunaan meningkat dari waktu ke waktu seiring dengan kemajuan UPR. Interaksi kemasan dengan pangan seperti plastiser, antioksida, dan lain-lain berpotensi menimbulkan risiko terhadap kesehatan. Di tingkat nasional, ketentuan tentang kemasan pangan dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1906 tentang Pangan dan Peraturan Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan. Dikeluarkan regulasi pelaksanaan berupa Peraturan Kepala Badan POM Nomor 00.05.55.6497 Tahun 2007 tentang Badan Kemasan Pangan. Yang berikut kita lihat mengenai definisi dari kemasan pangan. Kemasan pangan merupakan bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Pengemasan selain berfungsi sebagai wadah juga merupakan salah satu cara pengawetan bahan hasil perikanan karena dapat memperpanjang umur simpan bahan. Sekarang ini, pengemasan telah berkembang dengan pesat menjadi bidang ilmu dan teknologi yang makin canggih. Ruang lingkup bidang pengemasan saat ini juga sudah semakin luas, dari mulai bahan yang sangat bervariasi hingga model atau bentuk dan teknologi pengemasan yang semakin canggih dan menarik. Bahan kemasan yang digunakan bervariasi, dari bahan kertas, plastik, gelas, logam, fiber, hingga bahan-bahan yang dilaminasi. Industri bahan kemasan di Indonesia juga sudah semakin banyak, seperti industri penghasil kemasan karton, gelas, plastik, laminasi, yang produknya sudah mengisi kebutuhan masyarakat dan dunia industri. Industri kemasan di negara-negara maju telah lama berkembang menjadi perusahaan-perusahaan besar yang bergerak dalam usaha produksi atau produk pengemas seperti kaleng. Industri lain yang berkaitan dengan kemasan adalah industri penutupan kemasan seperti penutup botol dan industri pembuat label dan kode pada kemasan. Fungsi dari kemasan secara umum adalah untuk mewadahi dan melindungi produk dari kerusakan-kerusakan sehingga lebih mudah disimpan, diangkut, dan dipasarkan. Yang berikut fungsi pengemasan pada bahan pangan secara umum. Yang pertama, mewadahi produk selama distribusi dari produsen hingga ke konsumen. Yang kedua, melindungi dan mengawetkan produk. Yang ketiga, sebagai identitas produk. Yang keempat, meningkatkan efisiensi. Yang kelima, melindungi pengaruh buruk luar. Yang keenam, melindungi pengaruh buruk dari produk di dalamnya. Yang ketujuh, memperluas pemakaian dan pemasaran produk. Yang kedelapan, menambah daya tarik calon pembeli. Yang kesembilan, sarana informasi dan iklan. Yang kesepuluh, memberi kenyamanan bagi pemakai. Yang berikut kita lihat mengenai peranan penting kemasan dalam industri perikanan. Yang pertama, pengenal jati diri atau identitas produk. Yang kedua, penghias produk. Dan yang ketiga, media promosi. Yang keempat,
media penyuluhan atau petunjuk cara penggunaan dan manfaat produk yang ada di dalamnya. Yang kelima, bagi pemerintah, kemasan dapat digunakan sebagai usaha perlindungan konsumen. Yang keenam, bagi konsumen, kemasan dapat digunakan sebagai sumber informasi tentang isi atau produk, dan ini diperlukan dalam mengambil keputusan untuk membeli produk tersebut atau tidak. Yang berikut, pengemasan bahan pangan juga dapat menambah biaya produksi, dan ada kalanya biaya kemasan dapat jauh lebih tinggi dari harga isinya. Biaya pengemasan utama sekitar 10-15% dari biaya produk dan biaya tambahan sekitar 5-15 produk dari biaya produk. Yang berikut kita lihat mengenai syarat-syarat kemasan. Syarat yang pertama, harus dapat melindungi produk dari kotoran dan kontaminasi sehingga produk tetap bersih. Yang kedua, harus dapat melindungi dari kerusakan fisik, perubahan kadar air, gas, dan penyinaran cahaya. Yang ketiga, mudah untuk dibuka atau ditutup, mudah ditangani, serta mudah dalam pengangkutan dan distribusi. Yang kelima, harus mempunyai ukuran, bentuk, dan bobot yang sesuai dengan norma atau standar yang ada, mudah dibuang dan mudah dibentuk atau mudah dicetak. Syarat yang keenam adalah dapat menunjukkan identitas, informasi, dan penampilan produk yang jelas agar membantu promosi atau penjualan. Yang berikut kita lihat yaitu faktor penyebab. Faktor penyebab di sini adalah faktor penyebab tingginya tuntutan konsumen terhadap produk pangan, termasuk jenis kemasannya. Yang pertama kita lihat faktor demografi atau umur. Merupakan faktor dengan adanya program pengaturan kelahiran dan dengan semakin baiknya tingkat kesehatan, maka laju pertumbuhan penduduk semakin kecil, tetapi jumlah penduduk yang mencapai usia tua semakin banyak. Hal ini mempengaruhi perubahan permintaan akan pangan. Yang kedua kita lihat pendidikan semakin meningkat. Termasuk peningkatan jumlah wanita yang mencapai tingkat pendidikan tinggi atau universitas, menyebabkan tuntutan akan produk pangan yang berkualitas semakin meningkat. Yang berikut, imigrasi. Imigrasi dari satu negara ke negara lain akan mempengaruhi permintaan pangan di negara yang dimasuki, misalnya imigrasi kulit hitam area Afrika dan Asia ke Eropa, atau Amerika mempengaruhi jenis produk pangan di Eropa dan Amerika. Yang berikut, pola konsumsi di tiap negara. Misalnya, konsumsi daging sapi di Amerika lebih tinggi daripada di negara-negara Asia. Yang berikut, kehidupan pribadi. Saat ini, jumlah wanita yang bekerja sudah lebih banyak, sehingga kebutuhan akan makanan siap saji semakin tinggi. Dan ini berkembang ke arah tuntutan bagaimana menemukan kemasan yang langsung dapat dimasukkan ke oven, tanpa harus memindahkan ke wadah lain. Serta permintaan akan single serve packing juga menjadi meningkat karena dianggap lebih praktis. Yang berikut, kita lihat mengenai kriteria dari Standar Nasional Indonesia. Yang pertama, keamanan meliputi batas maksimum cemaran mikroba, cemaran kimia, cemaran fisika, dan cemaran bahan berbahaya lainnya. Yang kedua, jaminan mutu yang dinilai dari proses produksi sesuai dengan cara produksi makanan yang baik. Yang ketiga, gizi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, antara lain informasi nilai gizi dan angka kecukupan gizi. Yang keempat, keterangan dan atau pernyataan pada label harus benar dan tidak menyesatkan, baik mengenai tulisan, gambar, atau bentuk apapun lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta mencantumkan sekurang-kurangnya keterangan seperti berikut ini, yaitu nama produk, berat, bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia. Itulah hasil pemaparan materi saya. Terima kasih.